Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pemirsa At-Tafkir Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbahagia sekali kita bisa berjumpa lagi di At-Tafkir Channel. Pemirsa, kali ini kita akan membahas tentang kemiskinan yang terus bertambah. Dan alhamdulillah sudah hadir di studio bersama kita Ustadz Adi. Sebelumnya kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Baik, sehat ya Ustadz? Alhamdulillah. Semoga pemirsa dimanapun Anda berada juga dalam keadaan yang sehat walafiat. Baik, langsung saja Ustadz, kita di sini akan membahas terkait tentang kemiskinan yang terus bertambah. Oke. Nah, ini dikutip dari BPS, katanya ini penduduk di Indonesia ini yang miskin bertambah, kisaran di angka 9,57%. Nah, ini nilainya menjadi 26,36 juta. Nah, sebenarnya bagaimana faktanya ini Ustadz? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita lihat di websitenya BPS ya, Badan Pusat Statistik, memang sudah disampaikan dirilis pada bulan September tahun lalu. Iya, betul. Itu ada kenaikan yang cukup banyak ya, tidak tanggung-tanggung. Angka kemiskinan mencapai 26 jutaan. Betul, gitu. Ini nilai yang cukup signifikan. Cukup tinggi ya, tinggi itu yang sekali. tercatat itu ya. Betul. Nah, di situ memang BPS menyampaikan bahwasanya adanya peningkatan itu karena garis kemiskinannya naik. Yang tadinya sekitar 505 per kapita per bulan menjadi 535 per kapita per bulan. Nah, kenapa itu naik? Ini sejalan dengan adanya kenaikan harga BBM. Yang mau nggak mau kan berimbas kepada harga-harga terutama bahan pangan ya, bahan pokok ya. Nah, itu sehingga kalau ketika garis kemiskinan naik sementara pendapatan masyarakat itu bisa jadi tetap atau bahkan turun, ini yang menyebabkan angka kemiskinan itu naik kan gitu. Gitu ya. Jadi salah satunya pemicunya adalah kenaikan BBM. Betul ya. Jadi apa penyebab yang lain sehingga angka kemiskinan itu terus bertambah Ustaz, selain dari BBM yang paling krusial? Sebetulnya kalau kita melihat dari kalau tidak ada BBM naik pun itu pasti angkanya juga akan bertambah. Kenapa? Karena kita melihat dunia saat ini kan kondisinya banyak negara yang resesi, inflasi juga naik kan gitu. Jadi mau nggak mau itu juga akan mengakibatkan harga-harga itu pasti akan naik ya. Jadi ketika ada resesi di banyak negara itu pasti juga akan berimbas sedikit atau banyak akan berimbas ke sini kan begitu. Ya. Jadi itulah faktornya ya, beberapa faktor yang mempengaruhi harga komoditas pangan terutama yang itu memang menjadi konsumsi pokok masyarakat yang itu mengakibatkan daya beli masyarakat itu akan semakin menurun kan gitu. Ya, baik. Terus apa yang salah dari kondisi tersebut, Ustaz? Ya, jadi kalau kita melihat sistem yang ekonomi yang diterapkan itu ekonomi kapitalis. Nah, ini ayo kita cermati ya. Di mana salahnya kan begitu ya. Nah, yang pertama, kenapa adanya inflasi ataupun harga BBM naik itu tidak lepas dari ekonomi itu berbasis, yang pertama berbasis riba karena inflasi ribawi, ribawi ya. Kenapa? Ketika misalnya di Amerika itu inflasi tinggi, mereka pasti rumusnya menaikkan suku bunga. Nah, ketika suku bunga naik itu juga akan berimbas ke Indonesia, juga menaikkan suku bunga. Kenapa? Agar jangan sampai ya terutama eksportirnya itu menyimpan dolar di luar negeri karena interestnya atau bunganya lebih tinggi dari sini. Mau nggak mau kita akan menaikkannya. Kalau sudah menaikkan seperti itu posisinya, mau nggak mau kan juga mempengaruhi harga barang ya. Karena sebagian
barang kita juga impor juga, ya kan, juga akan berimbas kepada harga barang di dalam negeri. Itu satu yang terkait dengan riba ya. Terkait dengan kenaikan harga BBM. Kenapa harga BBM naik? Karena ternyata selama ini kita masih import ya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. BBM juga import? Iya, kita masih import ya. Padahal kalau kita itu mau lihat perlu atau potensi yang dalam negeri, sebetulnya kita nggak perlu import. Kalau itu semuanya bisa dikelola sendiri, kelola sendiri dari hasil minyak mentahnya itu ya diolah sendiri sehingga bisa langsung dinikmati. Nah, itu persoalannya. Nah, kenapa itu terjadi? Satu yang jelas dalam sisi kapitalis itu memberi peluang ya, memberi peluang baik itu pribadi, swasta, bahkan asing untuk mengelola di situ. Nah, akibatnya kan ya negara tidak mempunyai kemampuan. Nah, akibatnya itu tadi untuk memenuhi kebutuhan yang cukup di masyarakat impor. Padahal kalau sekarang harga BBM itu naik ataupun dolarnya naik, itu pasti akan berimbas kepada harga BBM yang ada di dalam negeri. Nah, makanya ada pernyataan yang pertanyaan menggelitik ini. Di Indonesia ini kan sumber ya, kalau masalah minyak tanah BBM kan sumber. Nah, sedangkan import ini kan nggak matching gitu ya. Apa yang menyebabkan Indonesia itu tidak negara kita ini tidak mampu untuk mengelola sendiri? Ya, masalahnya ini kan tergantung yang pertama tadi ya, sistem ya. Sistem itu memberi peluang kepada swasta baik dalam negeri maupun asing untuk menguasai. Ya kan, undang-undang memberikan peluang itu. Nah, akibatnya ya kita tidak mempunyai kemampuan secara mandiri untuk mengelola kan begitu ya. Harusnya ini kalau memang itu potensi, harusnya kita bisa mengelola sendiri ya. Tidak perlu untuk disampaikan ataupun diswastanisasi seperti itu. Nah, gini Sat, ini kan kita sudah tahu bahwa negara kita itu seperti ini. Lalu apa solusi menurut Islam, menurut panjenengan Sat? Ya, jadi kalau kita tadi kembali kepada kemiskinan ya, topik utama kita, itu kemiskinan itu kan artinya bagaimana distribusi pendapatan itu harusnya bisa merata. Artinya dalam arti orang itu mempunyai akses yang sama untuk bisa mendapatkan pendapatan sehingga dia punya daya beli kan begitu. Itu satu ya. Nah, itu dipengaruhi satu tentu saja dari aspek pendidikan. Karena aspek pendidikan, skillnya dia itu akan berpengaruh apa yang bisa dia lakukan ketika dia bekerja kan begitu ya. Yang kedua, berarti sistem ekonominya yang harus dibenahi. Ya, nggak boleh pakai sistem ekonomi kapitalis lagi, harus pakai sistem Islam yang dimana itu akan memberi peluang distribusi pendapatan itu secara adil ya, sehingga semua rakyat baik muslim maupun non muslim itu akan bisa mendapatkan atau punya kemampuan daya beli yang baik kan begitu ya. Misalnya tadi yang terkait dengan sumber daya alam itu harusnya dikelola sendiri menurut Islam, tidak boleh diserahkan ke swasta meskipun itu dalam negeri atau bahkan asing kan begitu ya. Karena apa? Kalau itu dikelola sendiri maka negara itu punya kemampuan untuk apa? Untuk melayani rakyatnya. Ya, misalnya rakyatnya itu butuh modal, negara sudah nggak perlu pakai bunga kan, ya di situ bisa diambil. Rakyatnya butuh pendidikan gratis, nah, dari situ bisa diambil. Jadi itu banyak sekali kan potensi dalam negeri ya, mulai dari sumber daya alam, air ya dan seterusnya itu luar biasa. Nah, itu memang menurut Islam itu adalah kepemilikan umum ya, milik bersama. Orang yang hidup di dalam negara itu, baik dia muslim maupun muslim, itu harus bisa merasakan dari apa yang sudah Allah berikan kepada kita semua gitu. Nah, itu contoh ya, belum lagi nanti kalau kita bicara import itu harusnya kan nggak perlu ketika memang kalau kita bisa bikin sendiri kan begitu ya kan. Ya itu ya harus dimaksimalkan, nggak perlu import itu kalau memang sudah benar-benar urgent membutuhkan. Betul. Dan di dalam tidak ada. Betul. Dan kalau itu kalau memang kondisinya seperti itu memang nggak ada, kan negara mau punya kemampuan tadi ya. Betul. Dari sumber daya alam itu luar biasa bisa
memberikan subsidi untuk rakyatnya kan begitu. Belum lagi kalau kita bicara mata uang, ya mata uang menurut Islam itu harus emas dan perak. Kalau sekarang distandarkan dolar, apa yang terjadi? Kita punya ketergantungan kan gitu ya. Harusnya harga itu kita itu walaupun kita punya komoditas yang bagus, tapi kalau standarnya dolar, ya nanti kita akan tergantung mereka kan begitu, tergantung ketersediaan. Coba kalau itu kita berupa emas dan perak ya, yang nominalnya itu yang kita pegang itu, kita nggak tergantung ya. Jadi mata uang itu bisa terombang-ambing karena faktor itu tadi ya, standar ketergantungan kepada standar dolar itu. Nah, saya kira dengan seperti itu maka kemampuan dari penduduk itu ya, dari mulai tadi skillnya, dari mulai kalau dia membutuhkan dana untuk modal ya, dana modal untuk dia bekerja itu bisa dipenuhi. Dan yang satu lagi yang mungkin kita tadi lupa menyampaikan, bahwa di Islam itu tidak ada yang namanya pasar non real ya, pasar modal ya, pasar uang kan nggak ada, nggak boleh itu seperti itu. Jadi pure itu semuanya harus terkait dengan ekonomi itu hanya barang dan jasa. Jadi yang nampak gitu ya. Betul, yang itu memang langsung bersentuhan dengan kegiatan aktivitas masyarakat penduduk sehari-hari, itu harus gitu ya. Tidak boleh lagi ada pasar uang, pasar saham ya. Karena dengan seperti itu seluruh kekayaan itu akan didistribusikan, akan digunakan, dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi, dan itu membuat kemampuan masyarakat juga akan meningkat kan begitu. Di samping satu lagi yang mungkin pajak ya. Pajak ya. Jadi kalau di dalam Islam kan tidak boleh memungut pajak. Ya. Jadi kita bisa tahu tadi dari bunga nggak boleh. Ya, padahal sekarang setiap barang yang kita beli ada bunganya, berarti sudah ada beban. Pajak nggak ada, berarti setiap barang itu tidak ada beban pajak. Nah, itu sudah berapa itu? Banyaknya yang terkurangi ya. Yang terkurangi dari faktor tersebut. Betul, di samping tadi itu kalau kita bicara BBM itu kan akan murah kan begitu, karena dikelola sendiri untuk sendiri kan begitu ya. Itu juga kita bisa lihat bagaimana nanti kemampuan daya beli masyarakat itu, pendapatannya juga bagus, kemampuan daya belinya bagus. Betul, ya. Dengan seperti itu kan tentu saja kemiskinan juga akan menurun ya, secara drastis kan begitu. Ya. Kalau saya perhatikan tadi luar biasa. Jadi pajak itu memang kita bisa merasakan sendiri ya, itu menjadi tambahan beban buat, karena hampir semua kondisi hal itu dipajak. Kondisi sudah kemiskinan sudah mulai menaik, tapi masih pajak. Betul, gitu. Insya Allah luar biasa. Jadi begitu pemirsa, luar biasa Islam menyelesaikan sebuah persoalan sangat rinci sekali dari pemaparan Ustadz Adi. Baik pemirsa, mungkin sedikit ini yang bisa kami sampaikan. Apabila kami ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.